Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Al-Fatih 915. Kali ini kita mau ngebahas Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Nah, pastinya motor ini bukan keluaran motor baru. Yang jelas motor ini adalah keluaran tahun 2014. Nah, apa aja yang mau kita bahas, yaitu satu, spesifikasi mesin, kelebihan dan kekurangan serta berkendara, ya kurang lebih bagaimana rasanya pakai Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Yuk kita kulik dari depan. Untuk yang pertama, pastinya ini spion yang kebanyakan orang dipakai oleh para user NMAX gitu. Jadi para user NMAX ngaku aja banyak yang menggunakan spion Kawasaki Bajaj Pulsar gitu. Jadi Pulsar serius lah ya, kurang lebih sama. Nah, untuk spare part si ininya nih biasanya suka getas. Ikan kekurangannya suka getas karena ya maklum faktor umur. Jadi wajar. Ini harganya kurang lebih 10 sampai 12 ribu rupiah untuk karetnya. Ini dijual di online, tinggal beli aja karet spion Kawasaki Bajaj Pulsar, itu pasti ada. Gitu. Lanjut ke bagian sininya. Dia udah dilengkapi oleh kaliper cakram 2 piston dari Beyblade pastinya gitu. Jadi untuk pengereman nggak perlu diragukan lagi karena dia sudah cakram di depan dan juga di bagian belakang. Nah, kedua cakramnya ini dia dari produk anak perusahaannya si Brembo, yaitu dinamai Beyblade gitu. Nah, lanjut ke bagian bawah, sektor bawah. Nah, kalau kita lihat dari depan, itu sektor lampunya seperti ini. Jadi punya kesan yang sangat gagah dan sangat bagus ketika dilihat looks-nya. Lebih bagus lagi ketika teman-teman beli plat ini nih, platnya itu, jadi beli plat bracketnya itu ditaruh di bagian bawah. Jadi itu ada, jadi kita ini bisa sama substitusi sama fiction gitu. Jadi bisa substitusi sama punya fiction. Jadi teman-teman nanti bisa substitusi punya fiction itu, jadi nanti ditaruh di bawah sini gitu, jadi begini, jadi lebih padat kesannya gitu. Dan di atas di sini bisa dipakein visor yang agak sedikit lebih tinggi, itu biasanya lebih keren karena sebelumnya saya punya model kayak gitu. Nah, untuk lampunya di sini menggunakan H4 yang masih halogen. Maklum ya, di tahun 2014 kala itu masih belum ada ya, bahkan mungkin jarang banget kali ya untuk motor yang sudah LED gitu. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini, masih sennya juga bohlam, ini bohlam. Tapi bisa kita ganti LED, ini pun bisa kita ganti LED sekaligus ini bisa pakai LED atau enggak yang mini projector, itu bisa yang udah ada dudukannya H4. Jadi bisa mendapatkan pengalaman experience berkendara dengan cahaya yang cukup terang gitu. Nah, untuk shocknya ini sangat-sangat tebal, 37-38 mm gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai berkendara untuk jalanan yang bahasanya untuk trabas atau untuk yang jalanannya berbatuan, itu sangat-sangat proper banget, nggak bakal ngejeduk pastinya. Untuk orang seberat saya, ketika kemarin saya pakai ke Paranggombong, itu bener-bener bener-bener nyaman ya, suspensi depan dan belakang. Apalagi belakangnya tuh di setting di saya tuh cukup empuk banget, cuman pakai settingan 2 karena kan dia ada 5 settingan. Yang settingan kelima itu tuh yang paling keras gitu, tapi ini saya pakai yang nomor 2 karena kemarin pakainya kan berdua tuh, saya beratnya 90, adik saya kurang lebih sama 90 kg juga. Nah, untuk spakbor depan tampilannya seperti ini. Itu masih sama juga, gambut juga. Nah, ini tampilan shocknya. Nah, ini yang dibilang tadi, dia udah pakai rem cakram depan 2 piston dari Beyblade atau anak perusahaan si Brembo, dengan piringan cakram yang sudah cukup besar ya, yang modelnya wave kayak gini gitu. Dengan dilengkapi oleh pelek 17, yaitu pelek bisa dibilang ini palang bintang ya. Jadi bintangnya itu jadi ada 10. Ini kan ada 5 kali 2 jadi 10. Kurang lebih ini pakai ban di depannya itu 100/80 untuk ban depannya. Untuk belakangnya nanti kita bahas. Kita lanjut
ke bagian si speedometer. Nah, bagian speedometer ini dilengkapi dengan panel display yaitu analog dan digital. Ini cukup menarik ya, karena di tahun itu motor-motor sekelasnya di Honda Tiger maupun si Yamaha Scorpio belum mengenakan yang udah LED seperti ini gitu. Nah, untuk di speedometernya itu cukup lengkap. Ada side stand, jam, terus kilometer per jam, terus ada odometer trip A, trip B, terus di sininya ada bensin, terus di sininya ada RPM meter, aki, terus suhu mesin, oli, itu ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan juga netral. Untuk di tahun 2014 dengan klasifikasi speedometer seperti ini itu udah cukup teramat lengkap ya. Di sini juga ada RPM pengingat gitu, begitu sudah limiter dia akan nyala. Biasanya itu akan nyala di 11.000 RPM atau 10.500 RPM. Nah, untuk lanjut di sini bagian saklarnya itu dia udah nyala-nyala kayak gini. Itu tergolong keren di zamannya, bahkan user NMAX atau PCX lawas atau anak-anak Skywave itu biasanya pakai punya saklar ini. Karena saklarnya memang juga ya bagus lah bisa dibilang. Itu. Tadi di situ disinggung ada temperatur mesin karena motor ini udah dilengkapi dengan pendingin cairan gitu. Untuk tangki kapasitasnya di sini 12 liter. Cuman waktu itu pernah dites sampai habis banget, itu bisa sampai di 13 liter ya. Ketika restnya dipakai, terus kita balikin normal, terus kita isi full, itu dapat di 13 liter. Nah, untuk di sini di depan dia udah pakai pendingin ya. Nah, untuk pendingin cairan. Nah, untuk si kipas radiatornya ini, kipas radiator di sini itu teman-teman bisa menggunakan motor R25 ya. Kalau misalnya susah atau enggak Ninja 250 mono, itu bisa PNP plug and play. Cuman bedanya kalau yang R25 itu dia hanya 2 kaki. Tapi tetap dari 2 kaki tersebut tetap rigid, nggak jatuh. Ini udah dipakai ke paranggombong, nggak ada masalah, nggak ada trouble gitu. Di sininya nih tabung reservoirnya. Nah, ini dia mesin yang cukup sangat-sangat eksklusif. Karena kenapa saya bilang eksklusif? Karena mesin ini itu adalah kolaborasi antara Bajaj Pulsar 200 NS dengan KTM Duke. Jadi ini dari tengah sampai ke bawah sini ini pure, ini tengah ke bawah sini ini pure sama plug ketiplek dengan KTM Duke. Nah, perbedaannya hanya di bagian atas. Untuk KTM Duke dia DOHC 1 busi. Kalau misalnya untuk di Bajaj Kawasaki Pulsar ini dia 3 busi dengan head silindernya itu dia menggunakan SOHC. Jadi dia menggunakan single cam dengan 4 klep. Kalau misalnya si KTM Duke dia 4 klep dengan DOHC dan 1 busi gitu. Untuk semuanya sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, nah ini sama nggak sama KTM Duke? Dijawab 100% sama dari tengah sini ke bawah. Untuk atasnya itu ada perbedaan karena maklum ya, namanya motor dengan basic harga rentang yang cukup sangat jauh, antar kala itu 23 juta si Bajaj Pulsar, dan KTM Duke-nya itu ada di harga 50 juta, itu cukup jauh. Jadi di atasnya itu pakai DOHC, kalau untuk KTM yang ini SOHC gitu jadinya mas bro. Nah, untuk desain ininya bahasanya sasis dia menggunakan kayak model Delta Box. Nah, ini benar-benar berat dan sangat-sangat kuat. Nah, yang keren lagi di belakang mesinnya ini sudah menggunakan 6 percepatan ya. Mesinnya udah menggunakan 6 percepatan. Pastinya waktu itu pernah tes top speed itu di 147 itu udah mentok gitu. Katanya bisa kalau diganti pakai CDI model racing itu, tapi sekarang udah jarang yang jual. Paling kalau mau kita beli di eBay gitu atau marketplace yang internasional gitu. Nah, itu bisa kita beli. Biasanya itu di India itu jual gitu. Itu kalau ngeliat-liat dari YouTube di India, ketika ganti ECU yang udah limiternya dibikin tinggi sampai 12.000 RPM itu biasanya bisa sampai di 155 gitu biasanya ya, karena ini limiternya cukup lumayan gitu. Ketika nyentuh 11.000 udah limiter gitu, udah dudut gitu.
gitu. Jadi mesin ini mempunyai power yang cukup sangat-sangat wow ya, di 23,5 horsepower, padahal pada saat itu untuk sekelasnya di 200 cc 225 Tiger itu di 18,5 horsepower kurang lebih, dan Scorpio itu di 19 horsepower. Dia paling tinggi ya di 23,5 horsepower, dan padahal yang 220 pulsar itu dia 21,5 horsepower gitu. Nah, untuk di torsinya dia 18,5 Newton meter. Paling tinggi juga gitu, paling tinggi. Jadi kalau misalnya mau cari mesin yang benar-benar powerful, yang benar-benar jos, ya ini sih gitu. Benar-benar. Ini yang paling spesial dibilang tadi adalah knalpotnya yang sudah ada di kolong bawah. Ini adalah knalpot paling sopan karena dia tidak menyembur ke orang, tapi dia nyemburnya ke bawah. Gitu, alirannya ke bawah. Ini dia tuh. Dia lebih condong ke bawah ya. Jadi dia lebih condong ke bawah untuk si mulut knalpotnya. Jadi ini kalau misalnya di jalan raya tidak bakal mengenakan muka orang lain. Nah, untuk shocknya itu di sini udah pakai monoshock ya dari Nitrox, yang pastinya udah pakai model-model ala-ala shock tabung kayak Öhlins gitu. Itu. Nah, ini shocknya bisa ada 5 setelan, kan ada 5 setelan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, dan itu bisa disetel yang paling empuk, yang paling keras juga bisa gitu. Dan di Kawasaki Pulsar ini udah dilengkapi dengan adanya master rem, berarti sudah pastinya ada double cakram. Yang lagi-lagi di sini single piston gitu. Wajar ya kalau yang belakang itu single piston gitu. Kecuali zaman-zamannya Ninja itu mungkin itu edisi terakhir yang dual piston gitu untuk sekelas 200 cc ke bawah. Gitu. Ini dari Beyblade, anak perusahaan dari Brembo gitu. Sama untuk belakangnya juga udah wave gini modelnya. Sama dilengkapi dengan palang 10. Di sini palang 10. Untuk di sini lebar peleknya 3,5, di depan 2,5. Nah, untuk bannya di sini menggunakan 130, mohon maaf. Tadi bilang 140, ternyata 130/70. Kalau dilihat dari belakang di sini tampilannya seperti ini ya. Cukup sangat-sangat meruncing. Ini tampilan dari belakang sangat meruncing dan sangat gambot gitu. Nah, ini adalah tampilannya yang udah LED. Ini adalah ciri khas Kawasaki bajai Pulsar ya, atau enggak Pulsar series itu kurang lebih sama seperti ini. Ininya udah LED, untuk ininya masih sama, sen masih pakai bohlam. Ini pun pakai bohlam, tapi bisa diganti dengan LED. Nah, di sini dia nggak ada spakbor. Biasanya kalau misalnya beli Pulsar yang udah 2015 ke atas itu dia dapat Hager di sini. Gitu, dapat Hager. Kalau misalnya beli itu kurang lebih harganya itu di 450 sampai 600.000 kalau sekarang gitu. Nah, ini sudah pakai spakbor kolong. Ini bawaan dari Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Nah, itu kan udah ngebahas tentang spesifikasinya kan. Dengan jok terpisah, pastinya lebih sporty juga gitu. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, dia mempunyai power yang gede, yang benar-benar untuk touring ya, diajak dipaksa di jalan jelek pun mempunyai tenaga yang benar-benar cukup bertenaga, dan dia nggak keteteran ketika kita menghadapi tanjakan, sekalipun tanjakannya itu berbatuan gitu. Kelemahannya berat. Jadi kita gunain itu berat, tapi kalau misalnya motornya udah jalan, yes, dia nyaman, dia enak gitu. Berat dan tinggi untuk kelemahannya dia gitu. Sama mesin ini, kalau misalnya kita salah pilih oli, salah pilih bensin gitu, usahain kalau udah pakai ini pakai Pertamax, karena kalau pakai Pertalite itu berasa banget ketika kita touring, itu panasnya itu berasa banget gitu. Jadi diusahain pakai Pertamax. Kalau pakai Pertamax dia adem, terus juga oli kalau bisa usahain yang bagus sekalian, dan juga coolant-nya juga harus kudu yang bagus, jangan yang biasa gitu. Udah sih, itu aja sih untuk itunya. Untuk harga spare part ya, untuk kelas 200 cc
dia masih bisa dibilang nggak terlalu mahal juga gitu. Jadi masih banyak spare partnya dia yang murah gitu, kayak kampas rem dia juga masih murah itu, kisaran bangsa 50-70 ribu untuk yang belakang, 50 depan 70 gitu. Terus untuk busi wajar karena dia pengguna 3 busi, jadi dia itu rentan harganya di 100 sampai 110 ribu, wajar lah ya untuk rentan bahasanya di 50 ribu kilo gitu, atau enggak 25 ribu kilo kita baru ganti busi, itu wajar lah untuk harga segitu ya itu misalnya pemakaiannya. Karena juga businya kan juga dia ada 3, 2 itu untuk tarikan bawah, 1 yang besar itu untuk tarikan atas. Jadi begitu udah kerja di atas 5.500 rpm, dia baru busi yang gedenya itu bekerja gitu. Terus untuk kemarin beli seal depan itu kurang lebih kemarin ya. Ini kan udah banyak peremajaan di seal shock depan kanan kiri. Kemarin satunya itu untuk yang di dalam itu kurang lebih 45.000. Untuk yang atas kurang lebih sama segituan. Malah lebih murah. 20.000 apa 25.000 gitu. Terus untuk kampas rem ya segituan 50-70 ribu gitu. Nggak ada yang mahal sih bahasanya gitu. Dalam artian di sini masih bisa kejangkau, nggak berbeda jauh dengan motor-motor 150 cc lainnya gitu. Untuk substitusi kampas kopling, dia bisa pakai Honda Tiger, pakai yang kecilnya aja, dan itu dibelikan yang kecil semua. Jadi kalau beli Honda Tiger itu jangan sama gedenya, atau enggak bisa pakai Kawasaki ZX 130, terus AR 125 gitu. Itu bisa disubstitusikan karena kebanyakan anak pulsar itu kebanyakan pakai punya Kawasaki ZX 130 atau AR 125 ya, karena lebih awet, lebih tebel gitu, dan nggak tahu kenapa lebih responsif gitu. Nah, untuk gear belakangnya kebanyakan orang ngakalin, tapi mendingan pakai orinya aja sih kalau gue bilang ya, karena orinya itu ya nggak mahal-mahal juga. Beli aja yang biasa itu harganya di 250-300 ribu untuk rantai setnya gitu. Untuk seal-sealnya murah, kemarin beli di 10 ribuan, 25 ribuan. Ini udah nggak ada yang rembes, udah bahasanya jaminan mutu dan mantap lah, udah tinggal pakai aja. Ini kalau misalnya ada teman-teman mau nanya, mau beli, bisa di nego aja, bisa diituin ya ke IG saya atau enggak ke Facebook saya di Rahiems Barwile gitu. Udah sih itu aja. Kita buka di harga 10 juta bagi buat teman-teman yang mau bahasanya mau beli, mau bayarin buat lebaran pakai motor baru, silakan. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa sholat 5 waktu.